Kami percaya bahwa Tuhan telah menerima kemuliaan dari kami melalui paduan suara. Mari kita mengakui iman kita. Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Jemaat di luar negeri dan juga jemaat yang berkumpul di gereja kita, mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Hidup kita bersifat kekal. Firman hari ini berjudul Iman Kedatangan Yesus yang kedua. Jadi bagi orang Kristen, iman kedatangan Yesus kedua kali dan iman kebangkitan itu iman yang dua-duanya sama pentingnya. Dan ini adalah intisari dari iman yang kita miliki dan tidak boleh goyah. Saking pentingnya, setan itu akan terus menyerang iman kita yang bagian ini. Sehingga banyak orang yang salah paham mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Pada zamannya jemaat mula-mula itu lebih parah lagi. Kalau sekarang melalui firman yang sudah tercatat, kita bisa memahami secara Alkitab tentang kedatangan kedua kalinya. Tetapi walaupun ada Alkitab dan juga catatan yang sudah terbukti seperti ini, tetapi masih juga banyak ajaran sesat yang salah memahami tentang kedatangan yang kedua ini. Coba kita pikirkan, apalagi zamannya jemaat mula-mula yang tidak ada Alkitab atau tidak ada firman mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan pada zaman itu, jemaat mula-mula mereka beriman sampai mempertaruhkan nyawa. Beda sekali dengan zaman sekarang. Kalau dulu percaya Yesus itu soal hidup dan mati. Sehingga pada saat itu mereka sangat menantikan kedatangan Yesus kedua kalinya. Mereka ingin sekali Yesus datang cepat-cepat. Karena mereka, maka dari itu mereka berpikir Yesus itu akan datang kembali ke dunia ini pada saat mereka masih hidup. Sehingga mereka suka memakai salam dengan mengatakan Maranatha. Jadi setiap kali ketemu orang pasti mengatakan Maranatha. Maranatha itu artinya datanglah Tuhan. Jadi artinya Yesus sebentar lagi akan datang. Jadi mari kita bertahan sedikit lagi. Karena saking susahnya hidup seperti mereka. Pada saat itu, gereja Tesalonika baru sekali dibangun. Dan Paulus memberi firman-Nya dalam jangka waktu yang sangat pendek. Sehingga mereka lebih kurang lagi tentang ilmu tentang kebangkitan Yesus kedua kalinya. Kalau kita melihat 2 Tesalonika 2 ayat 2, sampai ada rumor di mana itu menjadi hoaks bahwa di gereja Tesalonika sudah Yesus datang kembali. Sehingga Paulus melihat kondisi seperti itu, menulis suratnya supaya jemaat gereja Tesalonika mereka tidak salah paham lagi. Dan Yesus menciptakan 4 nubuat yang begitu penting pada saat dia melayani di dunia ini. Nubuat pertama adalah tentang kebangkitan. Sebelum memikul salib, Yesus memberitahukan kepada para muridnya tentang penderitaan dan kebangkitannya sebanyak 3 kali. Jadi hari ini kita memperingati Hari Paskah, yaitu Minggu Sengsara, untuk mengenang penderitaan Yesus. Dan sepanjang minggu ini kita memasuki Pekan Sengsara. Kemudian minggu depan kita akan memperingati Hari Kebangkitan, yaitu saat Yesus mengalahkan kuasa maut dan bangkit dari kebangkitan. Jika kita melihat Yohanes 14 ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, penolong yang lain artinya Roh Kudus.
Jadi ini langsung digenapi firman-Nya di kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi pada hari Pentakosta di loteng Markus, jemaatnya merasakan kedatangannya Roh Kudus seperti api dan api. Kalau kita melihat perjanjian lama, dulu Roh Kudus sempat datang dan juga sempat meninggalkan manusia. Tetapi sejak loteng Markus didatangi Roh Kudus itu berbeda. Bukan hanya datang dan pergi, tetapi seperti firman Yesus, Ia menyertai kita selama-lamanya. Maka dari itu kalau kita melihat Daud pada zamannya dia, Tuhan jangan meninggalkan saya. Artinya jangan sampai roh Tuhan meninggalkan Daud, karena pada zaman itu roh Tuhan itu bisa datang dan pergi. Tapi sekarang bedanya apa sejak Pentakosta di loteng Markus? Ia menyertai kita selama-lamanya. Jadi Tuhan menyertai jemaat yang percaya Yesus. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di 1 Korintus 3 ayat 16. Karena jemaatnya pada lupa bahwa Allah Tritunggal, Tuhan Allah itu diam di dalam diri kita. Sehingga diajarkan, mengapa kamu tidak tahu bahwa kamu sendiri adalah bait Allah? Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jika tidak ada Roh Kudus dalam dirimu, tidak bisa percaya Yesus, tidak bisa mendengarkan firman, dan juga tidak bisa beribadah. Maka jika Roh Kudus diam di dalam diri kita, pasti Ia akan bimbing kita dan berkarya. Dan saudara akan menyadari betapa besarnya berkat ini. Itulah serunya kita menjalani kehidupan beriman. Ada juga orang yang berdoa dan nyanyi pujian juga ya begitu-begitu saja. Hatinya ya begitu-begitu saja, tidak bisa merasakan apa-apa. Itu adalah kondisinya orang yang sakit secara rohani. Masa kamu tidak tahu bahwa Roh Kudus diam di dalam diri engkau? Jadi kita harus bisa merasakan bahwa Tuhan bimbing aku. Tuhan membuat aku melihat. Tuhan membuat aku mendengar. Jadi semuanya dimulai dari Tuhan Allah. Itu caranya kita menerima jawaban. Dan yang ketiga adalah nubuat bahwa Tuhan akan membangun gereja. Kalau kita melihat Matius 16 ayat 18, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah yang membangun jemaatnya, bukan manusia yang membangun jemaat. Dan ini pun sudah tergenapi di Kisah Para Rasul pasal 2. Jadi secara resmi, gereja itu telah dibangun di dunia ini, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 2. Dan nubuat yang terakhir adalah tentang kedatangan kedua kalinya. Matius 24 ayat 29 sampai 31, Markus 13 ayat 24 sampai 27, dan Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Coba kita melihat di sana. Yesus sendiri bernubuat tentang kedatangannya kedua kali, mengatakan bahwa semua orang akan melihat Anak Manusia datang di atas awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Jadi Yesus sendiri yang bernubuat. Dan kalau kita melihat Kisah Para Rasul 1 ayat 11, pada saat Yesus terangkat ke surga, ada dua malaikat yang berpakaian putih berkata kepada para murid, Yesus ini yang terangkat ke surga dari tengah-tengah kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya apa? Ia menegaskan bahwa ada jadwal yang pasti mengenai kedatangannya yang kedua. Jadi mereka sudah memberitahukan secara pasti. Jadi
setelah ibadah ini kita akan menjalankan perjamuan kudus. Jadi apa makna yang sangat penting dari perjamuan kudus ini? Kalau kita melihat 1 Korintus 11 ayat 26, Rasul Paulus memberi pesan mengenai perjamuan kudus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi makna sejati dari perjamuan kudus memiliki dua hal utama. Pertama, kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang luar biasa yang telah diberikan melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Ya, memang kita hidup di dunia ini yang sangat binasa, tetapi kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi mari kita bersyukur atas keselamatan tersebut. Sambil makan roti dan minum anggur. Itu kedua, melalui makan roti dan minum anggur, kita secara indrawi mengingat penderitaan salibnya dan melangkah ke dalam persekutuan penuh rasa syukur. Sampai Yesus datang kembali lagi. Sampai Ia datang lagi, mari kita memberitakan salib ini kepada orang-orang di dunia ini. Jadi saya berketetapan hati untuk dipakai oleh Tuhan seperti itu. Jadi waktu untuk berketetapan seperti ini adalah perjamuan kudus. Jadi saya berharap seluruh jemaat gereja Yewon bisa memahami dengan baik apa maksud dari kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya dan menantikan kedatangan itu sambil menjalankan kehidupan terakhir bagi kita. Subjudul pertama adalah pengharapan hidup dari hidup kekal. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jemaat gereja Tesalonika, mereka menantikan bahwa Yesus akan datang kembali pada saat mereka masih hidup. Tetapi berbeda dengan apa yang mereka pikirkan, Yesus belum datang, tapi sebagian jemaatnya sudah meninggal dunia. Sehingga mereka jadi bingung. Jadi kacau. Jemaat yang sudah meninggal dunia, masa mereka sudah meninggal dunia? Kan seharusnya harus berpartisipasi atas kemuliaan Yesus. Dan di sana, Paulus memberi jawabannya secara teliti. Bagi yang percayanya, jangan khawatir akan apapun tentang kematian ini. Karena tidak ada masalah walaupun kita mati sebelum Yesus datang kedua kalinya. Kalau kita melihat bacaan hari ini, Rasul Paulus menggambarkan orang yang sudah meninggal dunia itu dengan kata orang yang tidur. Jadi Yesus pun sering memakai ekspresi ini, seperti Yesus memanggil Lazarus yang sudah meninggal itu memanggil Lazarus yang sedang tidur. Hal yang sama juga dikatakannya tentang anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat. Anaknya sedang tidur. Dan kalau kita melihat kisah para rasul 7 ayat 60 di sana juga dikatakan kematian Stefanus juga digambarkan dengan kata tertidur. Jadi ungkapan tertidur ini menyiratkan bahwa akan ada saatnya mereka akan bangun kembali. Jadi kematian Yesus Kristus ini juga bukan titik akhirnya tetapi titik mulai akan sesuatu. Coba kita melihat ayat 14 dan 15. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa juga mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi Rasul Paulus menerangkan bahwa memakai
kata tidur ini karena bagi orang Kristen, mereka memiliki pengharapan tentang kebangkitan dan hidup yang kekal, maka kondisinya seperti tidur. Dan Yesus Kristus yang telah bangkit, ia menjadi buah pertama bagi orang yang tertidur. Jadi orang yang tidur, percaya Yesus, pasti mereka akan bangkit kembali seperti Yesus bangkit dari kematian. Masa kita mati di atas, mengapa Tuhan Allah kita itu harus mati di atas kayu salib dan mati dulu dan bangkit kembali? Jadi mengapa harus melalui proses yang seperti itu? Padahal ia adalah Tuhan Allah. Untuk apa proses semua ini dibutuhkan? Supaya kita yang menjadi manusia bisa percaya dan bisa memahaminya. Supaya kita bisa mengimani. Apa yang paling penting? Orang yang mati di dalam Tuhan. Orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat dan juga mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Kalau mereka yang meninggal dunia, itu mereka di dalam Tuhan. Kalau orang yang di luar Tuhan itu adalah orang yang tidak percaya. Kalau seperti firman hari ini ayat 13, orang-orang yang lain tidak memiliki pengharapan. Maka mereka bersedih. Sampai mereka mau pingsan karena saking nangisnya. Karena pada saat orang yang tidak percaya meninggal dunia, mereka pergi kemana rohnya? Ke tempat yang menderita selama-lamanya. Tempat yang tidak mati-mati tetapi menderita karena api-apian yang sangat besar. Tempat di mana membuat mereka begitu haus. Ya, jadi ini bukan soal sekedar kita khawatir. Ini adalah masalah yang sangat besar. Jadi jika orang yang tidak percaya Yesus meninggal dunia, ya memang wajar kita harus bersedih dan berduka cita. Jika kita melihat Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mengapa bisa berbahagia padahal dia orang mati? Ini tidak masuk akal. Maka untuk jemaat kita mengatakan, jemaat kita suka mengadakan acara perayaan di mana Bapa kita masuk ke surga. Padahal itu waktu meninggal. Ya, walaupun kita sedih berpisah, tetapi kita akan kembali lagi bertemu di kerajaan surga. Maka kita mengadakan acara perayaan pemasukan surga. Jadi jangan kita merasa khawatir. Jadi kita menutup mata di dunia ini dan buka mata di kerajaan surga. Langsung kita bisa buka mata. Jadi aku dan engkau akan berada di kerajaan surga bersama. Hari ini, betapa mulianya. Kita buka mata, surga sudah di depan mata kita dan menerima harta yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi kehidupan kita beda sekali dengan orang yang tidak percaya. Bagaimana cara kita memprioritaskan waktu, energi, semuanya beda sekali karena kita memiliki tujuan yang sudah pasti. Coba kita melihat ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyosong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dalam teks Alkitab istilah diangkat mengacu pada peristiwa yang disebut pengangkatan.
Jadi pada saat kedatangan kembali Yesus Kristus, orang-orang kudus yang telah meninggal dan orang-orang kudus yang masih hidup akan diangkat dari bumi ke awan untuk bertemu dengan Kristus dan tinggal bersamanya. 놀라운 사실은요. 죽은 자들이 Dan yang menakjubkan adalah 주 안에서 죽은 자들이 먼저 orang yang mati di dalam Tuhan Allah, mereka yang akan bangkit terlebih duluan. 들림을 받은 후에 Dan setelah itu baru orang yang hidup diangkat ke kerajaan surga dan hidup seperti Yesus. 휴거의 성경적 내용과는 전혀 상관없이 Dan ada juga banyak sekali ajaran sesat yang membuat teologinya mereka dengan membawa konsep ini. 우리나라에서 1992년 Di Korea pernah terjadi kegemparan besar terkait pengangkatan pada tahun 1992. Jadi saat itu sebelum sekte sesat saat itu ada sebuah kayak organisasi sesat bernama Tami Mission yang berarti mempersiapkan masa depan dan yang akan datang. Mereka menyebarkan ajaran akhir zaman dengan menetapkan tanggal tertentu, yaitu 28 Oktober jam 12.00 sebagai waktu terjadinya pengangkatan. Jadi banyak orang yang tertipu oleh ajaran ini sehingga 8.000 orang mengenakan pakaian putih dan menunggu pengangkatan. Sampai stasiun TV menyiarkan ajaran langsung untuk melihat apakah pengangkatan itu benar-benar terjadi atau tidak. Tapi apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Dan peristiwa ini menjadi bahan ketawanya di seluruh dunia. Jadi kalau kita tidak menerima firman Tuhan dengan baik, ya kita akan hidup seperti orang bodoh seperti itu. 분명히 밝혔는데 Jadi Yesus sudah menerangkan bahwa waktunya, masanya itu hanya ada di tangan Tuhan Allah. Jadi janganlah kita suka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. 성경을 이상하게 Dan kalau kita melihat ajaran sesat, mereka menafsirkan Alkitab itu untuk menguntungkan mereka. Seperti gereja Tuhan Allah di dekat gereja kita. Jadi kalau kita melihat acara penting, 하늘 보는 그 중요한 자리에 간판 들고 있죠. 전국적으로 지금 확산이 그렇게 되고 gereja Allah ini selalu ada di sana. Dan kalau saudara melihat di tempat-tempat strategis di jalanan Korea, banyak sekali kita bisa menemukan gereja Tuhan Allah ini, 하나님의 교회. 안상홍을 뭐라 부르냐? Dan gereja Tuhan Allah ini memang mereka memiliki kepercayaan apa? Mereka percaya bahwa orang Korea yang bernama An Sang-hong itu adalah Yesus. Padahal An Sang-hong ini sekarang sudah mati. 어머니 하나님이라고. Dan sekarang kan An Sang-hong ini sudah mati. Terus apa yang terjadi? Mereka percaya kepada istrinya. Aneh kan? Tapi ini telah mulai begitu aktif sehingga banyak orang yang percaya kepada kepercayaan ini. 재림예수의 영을 Dan kalau Lee Man-hee dari Shincheonji, 그렇게 하면서 사람들을 dia menyebut dirinya adalah Yesus yang sudah bangkit. 이단 두 개는 전 세계적으로 Jadi dia katanya memiliki roh Yesus yang telah bangkit. 신학을 한 적이 없어요. Jadi kalau kita melihat ciri-ciri dari mereka adalah mereka tidak lulusan sekolah teologi. Itu ciri-cirinya. Mereka tidak pernah belajar sekolah teologi. 아니에요. 그냥 Itu bukan pendeta. Itu orang yang biasa berdoa dan tiba-tiba dia memegang sesuatu, punya ideologi yang baru. 사람들 한 명도 없어요. 전부 다 문생명부터 박대성부터 전부 다 그냥 스스로 Jadi 뭔가 잡아 banyak yang suka belajar teologi seperti itu. 성경을 이런 사람들 특징이 그렇습니다. Jadi itulah ciri-cirinya orang seperti itu. 합리화시키고 소주를 절대 존재로 하기 위해서 Jadi mereka 자주기를 막아줘. mereka suka memakai ayat-ayat Alkitab untuk menguntungkan untuk menguntungkan mereka. Ini datang dari mana? Yaitu Kitab Kejadian 1 ayat 26. Di sana dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan yang atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi di sini kan ada baiklah kita. Kan kita ini kan Allah Tritunggal, tetapi mereka menganggap kita ini adalah Bapa dan Ibu. 성삼위 하나님이지. Jadi pasti saudara yang jemaat Yewon pasti ngerti ini maksudnya. Tapi banyak sekali yang tidak mengerti juga. 기독교인들 가운데 이런 말이 있는 줄 모르는 분도 많아요. Ada juga jemaat yang tidak pernah baca ayat ini. Atau ada juga yang tidak berpikir secara panjang. Sehingga kalau mereka dikatakan, oh seperti Tuhan Bapa di sana ada Tuhan Ibu juga. Kalau itu pasti awal-awal mereka, oh begitu. Dan mereka terima-terima aja. 또 아버지 하나님, 어머니 하나님. Seperti Tuhan Bapa, ya kita ada juga Tuhan Ibu. Kalau kita terus mendengarkan itu, pasti lama-lama kita juga menjadi kacau. 어느 성사 모르되 아니 Ada juga misionaris di Filipina. 어머니 하나님께 들어보셨어요? 이러더래. Oh, ada orang yang lewat, dia bertanya kepada kepada misionaris, apakah pernah mendengar tentang Tuhan Allah Ibu? 영적으로 무장해 대신 겁이 나는 거죠. Jadi, walaupun sudah diperlengkap, memiliki perlengkapan rohani, tetapi tetap aja merasa bingung dan ingin cepat-cepat pergi dari sana. 강하게 쫓아내버려. Jadi untuk acara sesan kita harus tegas mengusirkan mereka. 알아야 됩니다. 종교개혁자 Dan jangan sampai kita itu tertipu oleh setan. Alasan mengapa reformator Yohanes Calvin berkata, pergilah sejauh ayah kita pergi dan berhentilah di mana ayah kita berhenti. 자기 임의로 Artinya kita tidak boleh menafsirkan Alkitab secara sembarangan atau menurut kehendak sendiri. 모르고요. 성경 말고부터 이상한 존재들. Kalau kita membaca Alkitab sendiri, 성경적 근거 memakai kuasa sendiri, lama-lama kita akan bisa lama-lama kita bisa menjadi orang aneh dan suka melihat sesuatu penglihatan atau apa. Jadi saudara harus dibimbing dengan benar oleh gereja. 기하는 아버지 Ya, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu pasti ada, tetapi masa dan waktunya itu hanya ada pada kuasa Tuhan Bapa kita. 정로 축복합니다. Jadi saya memberkati saudara supaya saudara bisa menjadi anak Tuhan yang menggenapi perjanjiannya. 이루옵니다. 형제들아. Yang subjudul kedua adalah persiapan kedatangan kedua Alkitabiah. Ayat 1-3, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. 시기가 아니라 어떻게 Jadi ini bukan tentang zaman dan masa, tetapi bagaimana caranya kita mempersiapkan kedatangan Bapa kita yang kedua kalinya. Jadi bukan soal kapan datang, tapi bagaimana sikap kita menunggu kedatangannya. 제가 뭐라 그랬어요? Tapi kedatangan Yesus Kristus yang kedua itu seperti apa? Seperti pencuri pada malam. Tidak diberitahukan sebelumnya. Ini memiliki dua makna. Pertama, sebagaimana makna malam. Mendekatnya waktu datangnya 객신다 어두워 Yesus Kristus itu menandakan bahwa zaman akan menjadi semakin jahat dan gelap. Kan biasanya banyak orang yang melakukan kejahatan pada saat malam hari. 빠지게 된다. Sehingga banyak orang akan jatuh ke dalam keadaan kemerosotan rohani maupun jasmani. Dan yang kedua adalah maknanya, kita tidak tahu kapan Tuhan Allah itu datang, maka itu kita harus sadar, bersiap-siap. Saya suka dan saya suka melemparkan pertanyaan ini kepada orang-orang sekitar saya. Kira-kira kapan ya Yesus datang? Dan menurut saya, mungkin pada hari Jumat, pada saat kita berdoa malam-malam. Jadi jangan lupa untuk datang hari Jumat untuk beribadah dan berdoa. 도둑같이 Dan dia datang seperti pencuri. 무슨 말입니까? 깨어 정신 차리라. Jadi Paulus itu
maksudnya dia menegaskan bahwa jangan melakukan hal yang lain-lain, tetapi 그러면서 보면 sadarlah, 적으로 답을 주고 있습니다. sadar dan terbangun-bangun. Dan di ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih dan berketopongan pengharapan keselamatan. Seperti Efesus pasal 6, mari kita memakai perlengkapan rohani dan siap untuk berperang rohani. 가슴을 보호하는 장비. Jadi ketopong itu apa? Yaitu alat untuk melindungi bagian dada kita. Jadi jangan sampai hati saudara itu tergoyah, yaitu hati yang percaya kepada Yesus Kristus dan salib Yesus 구원의 한 소망을 가져라. dan 생각 속에. 거기까지 있어야 돼요. 잘 보면요, 이 사도 바울이 믿음 어, 사랑을 강조를 했는데 jadi ada baju zirah. 영적 지표 Baju zirah itu untuk melindungi bagian dada dan ketopong itu untuk melindungi bagian kepala. Jadi kepala itu apa? Yaitu pikiran kita itu harus mengingat tentang keselamatan dan pengharapan hidup. 약속의 땅을 차지하는 성경 Jadi saya memberkati saudara supaya saudara bisa menjadi jemaat Alkitabiah yang memiliki pengharapan, iman, dan kasih tentang kedatangan Yesus yang kedua. Kesimpulannya adalah karena Allah kita menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain yang saling membangunlah kamu seperti yang memandang kamu lakukan. 있는데 그것이 바로 구원 Jadi di sini dikasih tips yang sangat penting supaya kita bisa 가는 삶을 terbangun secara rohani, 저는 우리가 yaitu kehidupan yang saling membangun. 에 있는 삶을 하는데 가장 중요한 것이 뭐냐? 가장 중요한 시험 Jadi itulah sebabnya anak-anak Allah yang telah diselamatkan harus saling menasihati dan saling membangun dalam kehidupan mereka. Saya percaya bahwa dalam persiapan kedatangan Tuhan dan menjalani hidup yang berjaga-jaga, hal yang paling penting adalah memiliki kesadaran hidup sebagai manusia dengan waktu terbatas. 시한부 인생이다. 이 의식을 Jadi sesungguhnya kita semua hidup dalam batasan waktu. Ini sangat penting. 사실 우리 모두는요 시한부 인생을 사는 중 Saya dan saudara semua kan kita hidup terbatas. Ya, kita datang ke dunia ini secara berurutan, tetapi saat kita pergi, ya tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. 저희 가정마에도 그랬습니다. Keluarga saya pun sama. 뭐 주무시다가 가지고 Oh, 내 동생도 가고 kakak laki-laki saya tertidur pada saat itu, tetapi dipanggil oleh Tuhan. 주 앞에서는 Dan adik saya pun sama. 주님께 부탁합니다. Jadi kita tidak tahu kapan mereka akan dipanggil Tuhan. Dan sebelum saya tidur, saya selalu mengatakannya kepada Tuhan Allah, 시 앞에서 Tuhan tolong cabutlah nyawaku sekarang juga, dan saya tidak apa-apa walaupun saya buka matanya di kerajaan sorga. 누가 보장합니까 그거를? Siapa yang bisa menjamin 인생 의식을 keesokan hari? 정말 많은 Kan bisa saja kita dipanggil oleh Tuhan pada malam ini. 아쉬움이 남지 않는 삶을 살기 위해 Jadi supaya kita hidupnya itu tidak penuh penyesalan 부담스러웠던 dan tidak merasa tertekan dan lain-lain, 학업도 studi dan bisnis dan pelayanan saudara, biarlah itu semuanya diperbaharui dengan sikap yang hidup terbatas. Hari ini pun Tuhan mengizinkan saya untuk hidup seperti ini. Biarlah 내가 일할 수 있는 것이 감사. biarlah hari ini pun aku bisa dipakai oleh Tuhan untuk menguasai daerah ini. Aku harus bersyukur karena aku masih bisa bekerja. 이 일을 내가 할 수 있는 게 너무 감사. 골치 아프다, 머리 아프다, 시기 질투가 아니라 너무 감사하다. Jadi bukannya kita merasa capek dan malas dan merasa iri sama orang lain, tetapi kita harus bersyukur. Ya secara gampangnya coba saudara mengingat kembali orang-orang yang sedang di rumah sakit. Harapan mereka itu tidak besar, hanya supaya bisa makan dengan mulut, supaya mereka bisa tidur dengan baik dan bisa bangun dengan baik. 오늘 내게 주어진 시간이 너무나 소중하고 감사하기 때문에
Jadi karena kita bersyukur atas semua hal yang Tuhan telah berikan kepada kita, jadi kita tidak akan hidupnya sia-sia. Kan kita hidupnya sangat terbatas. Jadi untuk apa juga kita bertengkar? Untuk apa juga kita harus berkerut dan memusuhi satu dengan yang lain. 그리스도의 피로 하나 된 축복을 누리는 시간 되기를 주님으로 축복합니다. Dan saya memberkati saudara supaya saudara bisa memulihkan semua kondisi rohani saudara dengan rasa syukur ini. Mari kita lanjut dengan perjamuan kudus.